Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anissa dengan NIM 12030200036, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Di sini saya akan mencoba mereview salah satu materi mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah. Materi tersebut yaitu mengenai pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Yang menjadi pembahasan yaitu pertama profil Ibnu Taimiyah, yang kedua pokok pemikiran Ibnu Taimiyah, dan yang terakhir yaitu analisis terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama yaitu profil Ibnu Taimiyah. Beliau mempunyai nama lengkap Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Al-Hamim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Al-Qadir bin Muhammad. Beliau dilahirkan di Haran pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal 661 Hijriah. Ayahnya bernama Syihabuddin bin Taimiyah dan kakeknya bernama Majmuddin Abul Birkan Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani. Pada saat usia 7 tahun, Ibnu Taimiyah dibawa oleh ayahnya pergi ke Damaskus karena pada saat itu sedang adanya serbuan tentara Mongol atas Irak. Nah, di Damaskus itu Ibnu Taimiyah banyak belajar mengenai ilmu pengetahuan. Ia menghafal Al-Quran dan mencari berbagai ilmu pada para ulama di sana dan pada ahli hadis di sana. Nah, semasa hidupnya itu Ibnu Taimiyah pernah mengalami masa tahanan hingga akhirnya beliau wafat di dalam penjara pada tanggal 20 Zulhijjah 728 Hijriah. Pembahasan kedua yaitu tentang pokok pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Nah, pemikiran Ibnu Taimiyah sangatlah banyak, tetapi yang akan dibahas kali ini ada 3 pokok pemikiran beliau. Yang pertama mengenai mekanisme pasar. Nah, menurut Ibnu Taimiyah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan konsekuensi terhadap harga. Yang pertama, kebutuhan manusia yang beragam satu sama lain. Nah, kebutuhan yang berbeda-beda itu tergantung pada kelangkaan dari barang-barang yang dibutuhkan. Jadi, suatu barang itu akan lebih dibutuhkan pada saat adanya kelangkaan ketimbang saat banyaknya persediaan atas barang tersebut. Kemudian yang kedua, harga sebuah barang yang beragam itu tergantung pada tingginya jumlah orang yang melakukan permintaan. Nah, jadi jika jumlah manusia yang membutuhkan sebuah barang itu sangat banyak, maka harga pun akan naik, harga pun akan melambung tinggi gitu. Seperti halnya yang sekarang ini banyak dilakukan yaitu promo-promo gitu. Nah, berarti hal itu memancing agar banyaknya pembeli. Nah, sehingga akhirnya semakin banyaknya pembeli, maka harga pun akan perlahan-lahan naik, perlahan-lahan akan tinggi gitu. Yang ketiga, harga barang juga dipengaruhi oleh besar kecilnya kebutuhan barang. Jadi, kebutuhannya atas barang tersebut itu sangat banyak, maka harga pun akan tinggi gitu. Yang keempat, adanya timbal balik kepemilikan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Jadi misalnya dalam transaksi jual beli yang umum dilakukan di sini itu penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli. Nah, kemudian si pembeli tersebut menyerahkan uangnya kepada si penjual. Nah, berarti di sini ada timbal balik kepemilikan gitu. Yang asalnya si penjual tersebut mempunyai barang, kemudian menyerahkan barang tersebut kepada si pembeli. Nah, si pembeli tersebut menyerahkan uangnya gitu. Jadi ada timbal balik kepemilikan. Pokok pemikiran yang kedua yaitu mengenai mekanisme harga. Mekanisme harga ialah proses di mana adanya kesepakatan atas harga. Nah, misalnya dalam jual beli biasanya mekanisme harganya itu dilakukan dengan tawar-menawar. Nah, dari tawar-menawar itu terciptalah kesepakatan harga. Gitu. Kemudian Ibnu Taimiyah mempunyai konsep mengenai mekanisme harga. Nah, yang pertama konsep harga yang adil. Nah, konsep harga yang adil itu menurut Ibnu Taimiyah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual di tempat dan waktu tertentu. Nah, jadi mengenai harga yang adil itu menurut Ibnu Taimiyah pada dasarnya mencakup 2 hal. Yang pertama ada iwad al-mithal, yakni adanya penggantian
atas barang yang sama. Jadi nilai harga itu sepadan dengan sebuah benda yang dipertukarkan. Nah, yang kedua itu ada tsaman al-mithal, yaitu harga barang itu dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang tersebut di tempat dan waktu tersebut. Konsep keduanya ialah regulasi harga. Regulasi harga ini pengaturan terhadap barang yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan agar terciptanya kejujuran, sehingga penduduk dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, Ibnu Taimiyah ini memandang regulasi harga menjadi dua, yaitu harga yang tidak adil, baik itu karena adanya kedoliman atau hal lain, kemudian ada harga yang adil dan dibolehkan. Nah, peran pemerintah itu memiliki otoritas penuh dalam menetapkan harga. Jadi, bila adanya ketidaksempurnaan pasar yang mengganggu jalannya perekonomian, maka pemerintah dapat turun tangan menetapkan harga. Akan tetapi, penetapannya itu harus secara adil. Pokok pemikiran Ibnu Taimiyah yang ketiga ialah mengenai hak milik. Nah, pada dasarnya, pemilik semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang ada di muka bumi ini merupakan titipan. Nah, Ibnu Taimiyah membedakan hak milik di dunia itu menjadi 3 macam. Yang pertama, hak milik individu. Nah, jadi setiap individu itu mempunyai hak untuk menikmati hak miliknya. Seperti contoh kecilnya jam tangan. Nah, berarti orang tersebut berhak untuk memakainya, menjualnya, atau hal lainnya gitu. Yang kedua, hak milik sosial. Nah, berarti menyangkut masyarakat banyak atau bahkan seluruh manusia. Contohnya, kepemilikan bersama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti air, bumi, dan lain sebagainya. Nah, hak tersebut diberikan Allah untuk kepentingan seluruh manusia. Yang ketiga ada hak milik negara. Jadi, suatu negara itu membutuhkan hak milik untuk memperoleh pendapatan, kekuasaan melaksanakan kewajiban, dan lain sebagainya. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai analisis pemikiran Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah membahas mengenai prinsip-prinsip yang mencakup permasalahan tentang ekonomi. Nah, hal tersebut termasuk di dalam 2 bukunya, yakni Al-Hisbah fi Al-Islam, yakni lembaga hisbah dalam Islam, dan juga Syiasah Syariah. Ibnu Taimiyah mendefinisikan lembaga hisbah itu sebagai lembaga untuk menegakkan keadilan dan mencegah keburukan. Jadi, lembaga hisbah ini mempunyai prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu perintah untuk menjalankan kebaikan dan perintah untuk menghindari keburukan. Nah, lembaga hisbah ini mempunyai peranan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat karena lembaga ini sebagai sarana tegaknya keadilan di pasar, membela yang hak, juga mencegah yang batil. Dalam lembaga hisbah terdapat mustahib. Nah, mustahib ini mempunyai wewenang dalam memberantas segala perbuatan yang dapat merusak mekanisme pasar. Selain itu, mustahib juga berperan dalam penetapan harga. Nah, penetapan harganya pun berdasarkan prinsip keadilan. Nah, sesuai apa yang ada dalam pokok pemikiran Ibnu Taimiyah. Jadi menekankan prinsip keadilan dalam mekanisme pasar, juga dalam mekanisme harganya. Ibnu Taimiyah memiliki pemahaman mengenai pasar bebas tentang penentuan harga oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ia menyatakan bahwa naik dan turunnya harga itu tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Jadi terkadang naik dan turunnya harga itu disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Nah, oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, maka harga pun akan naik. Nah, di sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadap barang tersebut menurun, maka harga pun akan turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Jadi bisa jadi disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman, atau terkadang bisa juga disebabkan oleh kezaliman seseorang. Hal ini adalah kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia. Baik, pemaparan materi telah tersampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.